Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan santai sambil Anda mendengarkan dangdutnya Elvi Sukesih. Bagi Anda yang lahir tahun 70-an, 71, 72 sampai 80-an, Anda kenal Elvi Sukesih, seorang ratu dangdut Indonesia. Ya, juga Anda juga kenal Rhoma Irama, raja dangdut Indonesia. Ya, saya baru saja mendapat koran berita Indonesia yang akan saya bacakan untuk Anda sambil santai. Ya, berita Indonesia hari ini saya baru dapatkan. Ada satu halaman yang akan saya bacakan untuk Anda, dan saya berharap ini akan berfaedah bagi Anda, akan berguna bagi Anda. Sangat bagus sekali. Sebentar ya. Iya. Tips untuk sukses. Ingin sukses, Anda harus, saya akan bacakan untuk Anda. Saya ini sekedar membacakan ya. Sukses adalah buah dari kerja keras. Saya setuju. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus membuang segala bentuk kemalasan dari hidup Anda, dari hidup saya. Mari kita katakan bye-bye kemalasan, goodbye kemalasan, pergi kemalasan dari hidup saya. Anda bisa katakan seperti itu pada waktu Anda ingin berhasil, ingin sukses, sementara badan begitu berat untuk melakukan aktivitas. Katakan, hai kemalasan, keluar, pergi kau dari hidup saya. Selamat tinggal kemalasan. Ya, karena apa? Untuk sukses Anda harus meninggalkan zona kenyamanan. Bukan berarti Anda tidak boleh untuk bersantai setia dalam waktu-waktu tertentu. Anda harus menikmati juga ada waktu-waktu untuk rekreasi, untuk santai. Tapi jangan salah, kalau Anda diliputi terus-menerus dengan hidup bersantai-santai, Anda pasti akan pelan-pelan hidup Anda turun dan bukan naik. Ingin sukses, Anda harus satu, sukses adalah buah dari kerja keras. Saya yakin Anda setuju. Semua orang tentu sudah tahu hukum tersebut. Hukumnya apa? Hukum untuk sukses adalah kerja keras. Tetapi tidak semua orang mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap Anda adalah orang-orang yang mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kesuksesan, Anda harus kerja keras. Sukses itu apa sih? Saya pernah mengikuti sebuah proses pembelajaran di MLM. Saya nggak ikut MLM sampai detik ini. Saya pernah ikut, tapi saya kemudian mengambil keputusan untuk tidak ikut. Karena saya nggak bisa jelaskan kenapa, tapi saya tipe orang yang tidak suka mendengar janji-janji yang muluk-muluk. Saya lebih cenderung untuk suka kerja keras dan minta penyertaan dan dukungan Tuhan. Ya, saya nggak suka lah tipe jenis usaha-usaha yang mengumbar muluk-muluk janji-janji kepada siapa. Ya, saya nggak akan jelaskan itu karena bukan ini yang akan saya jelaskan. Nah, sukses ya di dalam proses pembelajaran di MLM tersebut itu mendefinisikan ada 3 yang disebut sukses. Saya setuju dengan ketiga itu, yaitu Anda harus memiliki uang yang cukup, bila perlu lebih. Anda harus hidup dalam sehat. Ketiga, Anda harus punya waktu bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kalau boleh saya izinkan, ada nomor 4 yang justru sangat penting. Hidup Anda selamat selama ada di bumi ini, dan setelah Anda meninggalkan bumi ini, meninggalkan kemah tubuh ini, ya. Sebab buat apa kita hidup sehat, kita punya banyak uang, kita ada waktu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasih, tapi kita meninggal ternyata kita masuk neraka. To the point-nya gitu aja ya. Ya,
taat beribadah, lakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk B, untuk mencapai kesuksesan dalam semua bidang, setiap orang harus melakukan sesuatu yang produktif. Jadi Anda harus melakukan sesuatu yang produktif. Maksudnya apa? Sesuatu yang menghasilkan. Intinya jangan malas, bekerja. Jangan melihat hasilnya akan Anda dapatkan seberapa, tapi lakukan bagian Anda. Yang terbaik Anda lakukan. Dan bagian berikutnya adalah Tuhan yang akan memberikan hadiah untuk Anda. Nah, tips-tips untuk sukses menurut ini ya. 1, Anda harus bekerja keras dan melakukan hal-hal tertentu di luar batas. Ya, maksudnya kalau orang lain bangun jam 6 pagi, Anda mungkin harus jam 5 pagi untuk berdoa terlebih dahulu, untuk mengawali hari, minta penyertaan Tuhan, ya. Terus kemudian minta dukungan Tuhan, ya. Terus kemudian setelah berdoa mungkin Anda mandi, ya. Terus kemudian Anda baru beraktivitas, ya. Sementara yang lain mungkin mulai jam 7 buka toko kalau Anda pemilik toko, tapi Anda jam 6 sudah buka toko. Anda harus menghubungi seseorang yang mungkin Anda takutin. Untuk sukses, mungkin Anda harus melewati masa-masa seperti ini. Anda harus bangun lebih pagi setiap hari. Anda harus memberi lebih banyak ketimbang apa yang bisa Anda terima. Anda harus lebih peduli ketimbang orang lain memperdulikan Anda. Intinya sih, setiap perbuatan baik yang Anda lakukan, pasti Anda akan menuai kebaikan. Percaya dengan apa yang saya katakan. Ini hukum tabur tuai untuk semua agama. Agama apapun Anda, sekalipun Anda taat melakukan ibadah, tapi kalau Anda menabur hal-hal yang buruk, maka Anda akan menuai keburukan. Orang yang tidak beragama, kalau dia menabur hal-hal yang baik, dia pun akan menuai kebaikan. Saya berharap Anda adalah orang yang beragama, orang yang percaya adanya Tuhan. Anda adalah orang yang percaya, dan Anda adalah orang yang suka menabur kebaikan, sehingga Anda akan menuai kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Anda harus meninggalkan zona kenyamanan dan terus bergerak. Nah, ini dia. Untuk sukses, Anda harus meninggalkan zona nyaman. Bukan berarti Anda tidak boleh ada waktu untuk bersantai sejenak. Perlu. Nah, Anda harus menjadi pelopor dalam hal yang benar. Betul, saya setuju. Meski tidak ada yang mengikuti, suatu saat pasti ada yang mengikuti. Sebab kebenaran itu dirindukan setiap orang. Saya yakin Anda yang nonton video ini, Anda diliputi hati untuk ingin selalu melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Anda harus berinvestasi pada hal yang Anda anggap menguntungkan. Meski tidak ada yang mengikuti, Anda harus mencoba meskipun telah gagal. Anda harus tetap berlari mencapai tujuan meski napas tersengal. Anda harus tetap baik meski orang lain menjahati Anda. Nah, ini yang kadang-kadang sangat sulit sekali. Ya, saya pernah, ya kita semua, saya yakin pernah dijahati oleh orang padahal Anda sudah berbuat kebaikan. Itu yang dinamakan air susu dibalas air tuba. Tetapi walaupun demikian, Anda harus mengampuni, saya harus mengampuni, dan kita terus bergerak, tidak boleh berhenti. Apapun yang menjadi kerinduan, keinginan Anda terus bergerak. Sekalipun ada penghalang, Anda terus bergerak, menerobos. Anda harus tetap maju apapun hambatannya. Nah, ini Anda harus menerobos. Nah, itu kunci-kunci sukses menurut versi ini yang saya baca dari Berita Indonesia. Tapi saya juga punya versi yang saya miliki, ya, versi Budi Setiawan dari sebuah buku tuntunan yang saya baca yang sangat penting sekali. Dan buku ini benar-benar sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging bagi hidup saya, ya. Sepertinya apa yang dikatakan buku ini menyatu dengan saya, dan saya menyatu dengan buku tersebut, dengan apa yang dikatakan melalui buku ini. Nah, kunci sukses menurut versi yang saya baca ini, yang dari yang saya baca ini sangat bagus sekali. Di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati.
hatimu. Ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Do the best, do our best, and God the rest. Lakukan yang kita lakukan sebaik mungkin, dan bagian berikutnya nanti Tuhan yang akan memberikan hadiah. Itu kunci sukses dari apa yang saya dapatkan dari buku pegangan yang saya anggap sangat bagus sekali, sangat penting sekali, dan saya berharap ini cuma menjadi pegangan bagi Anda. Apapun juga yang Anda perbuat, yang saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Maksudnya kita melakukannya melebihi daripada sekedar untuk bos kita, untuk majikan kita, untuk perusahaan kita, tapi kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan di kantor, di rumah. Kalau Anda seorang pekerja di rumah-rumah, lakukan semua itu untuk Tuhan. Mungkin Anda mencuci miring, pekerjaan Anda di restoran, lakukan itu untuk Tuhan. Suatu saat kelak, maka Anda pasti akan mencapai kesuksesan. Berkat, berbicara masalah berkat. Jika Anda seorang yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun Anda sekarang hidup dalam kemiskinan di bawah kolong jembatan sekalipun, Tuhan sanggup mengangkat Anda kepada derajat yang sangat tinggi, kepada keadaan yang baik, yang sangat-sangat baik. Tuhan memberkati kita dengan tanpa batas. Maksudnya Dia bisa memberkati kita dengan ribuan cara yang tidak terbatas, di luar dugaan kita, pikiran kita. Mungkin Anda sekarang, ini doa saya, mungkin Anda sekarang dalam kehidupan miskin misalnya, Anda jarang punya uang yang lebih dari cukup, hanya sekedar cukup atau bahkan kurang, tapi biarlah berkat-berkat Tuhan mulai hari ini Anda mendengarkan, Anda melihat YouTube ini, program ini, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga dibuka untuk tercurah berkat Anda. Anda yang belum ketemu jodoh, suatu saat Anda lagi berada di pesawat misalnya, di bandara, Anda ketemu jodoh, dan alangkah indahnya, betapa bahagianya jika Anda menemukan jodoh, dan jodoh itu datangnya dari Tuhan. Anda tidak perlu khawatir dalam segala hal apapun, tetapi serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan melalui doa-doa Anda. Percayalah, setiap doa yang Anda panjatkan tidak pernah sia-sia. Tuhan Maha mendengar. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Tidak kurang tajam pendengaran telinga Tuhan untuk mendengar dan menjawab dan mengabulkan doa-doa Anda. Yang membuat doa-doa Anda belum terjawab sering sekali itu karena pelanggaran-pelanggaran kita. Mari Anda dan saya, kita akui kalau kita ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, ya, dan Dia juga akan menyucikan kita dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Jika Anda mengaku bahwa Anda orang benar dan tidak pernah berbuat dosa, Anda berbohong. Karena setiap orang, semua orang di muka bumi ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita hidup dalam kerendahan hati dan kita kembali untuk meninggalkan zona kenyamanan. Lakukan ibadah Anda orang Islam. Bangun pagi-pagi, lakukan sholat, lakukan ibadah, baca
Al-Quran juga baca Injil. Anda orang Kristen, mungkin Anda seorang pendeta, atau Anda seorang awam, maksudnya seorang orang Kristen biasa, bukan pendeta, bukan pegawai di gereja. Selain membaca Injil, baca Al-Quran, ya. Saya sendiri, saya membaca kedua-duanya. Jadi tidak hanya Injil, saya baca Al-Quran juga, ya, supaya kita mengetahui, kita mengerti, ya. Saya kira itu saja. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Maksudnya adalah kalau kita melakukan dengan tangan kita yang kita kerjakan, lakukan itu dengan segenap hati kita melakukannya seperti untuk Tuhan, melebihi daripada seperti untuk majikan kita, untuk bos kita, untuk perusahaan kita. Dari kota internasional Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam, yaitu salam sukses, berhasil, mantap. Sebelum mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin menyampaikan, jika Anda ingin bersahabat dengan saya di Facebook, nama Facebook saya bernama Sukses spasi berhasil spasi mantap, SUCCESS spasi berhasil spasi mantap. Anda tambahkan, nanti saya akan confirm. Kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, dalam perbincangan topik yang berbeda. Bye bye. Setelah kau dapati cinta setulus murni, kini kau tinggal pergi.